Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Nur Aminah dari Prodi PAUD angkatan tahun 2019 Universitas Pancasakti. Saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3 dengan mata kuliah profesionalisme guru dengan dosen pembimbing Ibu Cilda Kumala Ashari MPD. Menata lingkungan belajar dan keterampilan fisik. Fungsinya menata lingkungan belajar anak. Yang pertama, mempersiapkan lingkungan fisik yang aman, nyaman, menarik, dan didesain sesuai dengan perencanaan sehingga mendorong anak untuk mengoptimalkan perkembangannya. Yang kedua, mendukung anak untuk mandiri, bersosialisasi, dan menyelesaikan masalah. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menata lingkungan belajar PAUD. Yang pertama, membuat anak merasa aman. Yang kedua, membuat anak merasa nyaman. Yang ketiga, mendorong anak untuk dapat bereksplorasi. Yang keempat, mendukung anak untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kelima, sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Yang keenam, memperhatikan karakteristik anak, kemampuan anak, latar belakang keluarga, lingkungan bermain, dan budaya setempat. Yang ketujuh, lingkungan main yang ditata dapat membantu anak memperkirakan berbagai kegiatan yang akan dilakukan, baik pelaksanaannya atau kelompok atau individu, maupun tempat alat main yang dibutuhkan. Yang kedelapan, mengembangkan kemandirian. Yang kesembilan, mengembangkan kepercayaan diri anak. Yang kesepuluh, mengembangkan motorik halus. Menata lingkungan belajar PAUD. Penataan lingkungan belajar PAUD terbagi dua, yaitu lingkungan dalam atau indoor. Yang pertama, kelompok usia anak bayi, batita, atau prasekolah. Yang kedua, jumlah anak yang akan dilayani, kebutuhan gerak setiap anak 3 meter persegi di luar yang terpakai loker dan furnitur lainnya. Yang ketiga, lamanya anak dilayani di lembaga PAUD. Yang keempat, dapat digunakan oleh berbagai kegiatan. Yang kelima, antar ruang kegiatan dibatasi oleh loker setinggi anak saat berdiri agar dapat diobservasi oleh guru secara menyeluruh. Yang keenam, penataan ruangan memfasilitasi anak bermain sendiri, kelompok kecil, dan kelompok besar aman, bersih, nyaman, dan mudah diakses oleh anak yang berkebutuhan khusus. Yang ketujuh, cahaya, sirkulasi udara, sanitari, lantai atau karpet bebas dari kutu, jamur, dan debu. Penggunaan cat tembok dan kayu tidak mudah luntur saat dipegang, lantai tidak berbahan licin dan harusnya mudah dibersihkan. Yang kedelapan, stop kontak tidak mudah dijangkau anak. Yang kesembilan, pegangan pintu setinggi jangkauan anak, kecuali pintu pagar setinggi jangkauan orang dewasa. Yang ke-10, dinding sebaiknya tidak dilukis permanen. Warna perabot dan dinding menggunakan warna natural. Yang ke-11, bebas dari asap rokok, bahan pestisida, dan toksin. Yang ke-12, bebas dari bahan yang mudah terbakar atau rapuh. Yang B, penataan ruang luar atau outdoor. 1. Hal yang harus diperhatikan dengan ruang luar yaitu 1. Luas area bermain. Standar internasional menetapkan 7 meter persegi per anak. Yang kedua, ruang bermain outdoor dipastikan tidak terdapat binatang yang menyengat. Yang ketiga, bak pasir harus ditutup bila tidak digunakan dan dipastikan dalam kondisi kering agar tidak menjadi tempat berkembang biak binatang kecil. Yang keempat, area basah ditempatkan di luar, dekat dengan sumber air, lantai yang tidak licin, sanitasi terjaga baik agar air tidak menggenang. Yang kedua, mainan di luar. Yang pertama,
bebas dari bahan yang berbahaya. 2. Penataan sarana cukup luas bagi anak bergerak bebas, tidak perlu berdesakan. Yang ketiga, ketinggian mainan sebaiknya tidak lebih dari 1,5 meter dan tingkat kemiringannya sekitar 40 derajat. Yang keempat, dasar seluncuran cukup lembut. Yang kelima, dipastikan tidak mudah patah atau putus. Yang keenam, dikontrol dan diperbaiki secara reguler, sebaiknya tidak terkena langsung terik matahari. Yang ketujuh, seluncuran, ayunan, jungkitan, dan sarana bermain outdoor dalam kondisi baik dan cahaya tidak mengandung toksik. Yang kedelapan, jika bahan menggunakan kayu, dipastikan permukaan kayu licin untuk mencegah anak tertusuk serpihannya. Merancang pagar. Yang pertama, pagar pembatas area outdoor dengan tempat umum di luar lembaga diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak tidak bisa terdorong ke dalam situasi berbahaya. Yang kedua, desain dan ketinggian pagar harus sedemikian rupa untuk mencegah anak dapat keluar dengan cara merangkak di bawah. Yang ketiga, mekanisme penguncian harus disediakan untuk mengatasi potensi berbahaya ketika gerbang tidak ditutup. Yang keempat, pagar dapat menjadi sentra berkebun anak. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.